Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore Ananda semua. Selamat masih berpuasa kita. Hari ke berapa? 8, 9? 9 Ramadan? Bener? Atau baru ke 8? Sudah hari ke berapa sih? Ke 10 ya? Ya Bu, 10 Bu. Tidak terasa sudah hari ke-10 Ramadan. Kita sudah membahas uji asumsi regresi linear klasik atau disingkat dengan uji asumsi klasik itu mulai dari yang dengan Ibu mulai dari multikolinearitas, kemudian harusnya heteroskedastisitas terlebih dahulu, namun kemarin Ibu share video autokorelasi. Jadi berarti kan dengan Bu Gusmi sudah ya yang normalitas itu sudah nggak perlu diinikan lagi ya. Tapi bedanya normalitas di sini kalau untuk yang regresi dengan data biasa yang diuji normalitasnya apa? Ada yang tahu perbedaannya? Uji asumsi normalitas untuk data regresi ini, apa perbedaannya dengan uji normalitas untuk data penelitian biasa? Ada yang tahu? Halo, halo. Perbedaannya di residu ya, di E kecilnya. Oke, kita langsung masuk. Asumsi regresi linear klasik itu yang pertama adalah harus memenuhi asumsi normalitas data, kemudian tidak terdapat multikolinearitas. Sudah Ananda buatkan video masing-masing ya, untuk mendeteksi dan juga mengatasi dari multikolinearitas ini. Ada yang menggunakan LESO juga, itu keren ya, bisa dapat artikel yang memuat itu, dan Ananda video-videonya udah Ibu lihat keren-keren. Semoga Ananda juga memahami. Jika ada yang masih belum paham, boleh kita lanjut diskusi nanti setelah Lebaran mungkin ya. Kalau sudah offline boleh nanti diskusi atau ditanyakan lewat WA. Nah, kita sudah kemarin bahas uji autokorelasi, Ibu berikan di video. Apakah ada disimak? Di situ kan ada tugas ya Ananda ya. Nah, tugasnya itu di pertemuan minggu depan itu akan Ibu pilih beberapa orang untuk presentasi. Karena sebenarnya autokorelasi itu kan setelah heteroskedastisitas. Sebetulnya yang 2 kali pertemuan itu multikolinearitas. Namun karena multikolinearitas Ananda sudah mengeksplor banyak sekali cara untuk mengatasi multikolinearitas, Ibu rasa cukup di 1 kali pertemuan saja, sehingga yang Ibu 2 kalikan adalah uji autokorelasi ini. Nah, makanya Ananda silakan kerjakan tugasnya. Minggu depan Ibu cek yang sudah ngumpul itu, kan paling lambat 2 minggu, tanggal berapa sih? Tanggal 14 ya. Jadi minggu depan itu masih belum tanggal 14, Ibu harap tidak deadliner semua, jadi ada yang bisa tampil, minimal 3 orang ya. Ibu pilih dari yang sudah mengumpulkan tugasnya, untuk uji autokorelasi ini. Dan untuk, pertemuan ke-10 yang dengan Ibu, itu apakah Ananda mau UTS, berupa tes atau, yang lain? Tes aja kali ya. Jadi kita di pertemuan 10 Ibu berikan, soal, tapi online UTS-nya. UTS-nya kita oper ya, oper ke pertemuan 10, digeser ke pertemuan 10. Materinya adalah tentang multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Oke, kita lanjut ke ini tadi autokorelasi ya, sudah Ibu jelaskan. Ini contoh datanya. Ini langkah-langkah menggunakan SPSS. Nah, kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Sebelum kita bahas materi yang Ibu share tadi di grup,
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dan model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau homoskedastis ya, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan cara mendeteksinya yang pertama dengan metode grafik. Langkah analisisnya adalah lakukan regresi linier, tekan plot, kemudian masukkan S-restit pada Y dan Z-pred pada X, kemudian klik continue, klik OK. Dan cara mendeteksinya, jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nanti akan Ibu contohkan tentang heteroskedastisitas ini lebih jauh. Dan gunakan, nah ini caranya, analyze regression linear, klik tombol plot. Nah yang tadi seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ini dia tampilannya. Kita men-scatter plotkan dependent variabelnya tingkat penjualan dan dengan residualnya ya. Residu dengan Y yang kita plotkan. Terbentuklah atau diperolehlah plot seperti ini, dan dengan plot ini kita bisa menyimpulkan apakah homoskedastis atau heteroskedastisitas. Nah, yang kedua cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini adalah uji Glasser. Caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independennya menurut Gujarati tahun 2003. Kemudian deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dan uji Glasser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi H0-nya adalah model homoskedastisitas, kemudian H1-nya adalah model heteroskedastisitas. Itu ya. Itu perlu diingat, jangan kebalik. Jangan di atas H0 yang dibilang heteroskedastisitas, namun sebaliknya H0 itu adalah homoskedastisitas ya. Jadi kita berusaha untuk menerima H0. Karena jika misalkan p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan si data ini homoskedastisitas. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka terjadilah heteroskedastisitas pada model. Pada model ya, bukan pada data ya. Pada model terbentuk. Karena di sini yang kita cek adalah residu. Dan sebagaimana kita tahu untuk menghitung residu itu adalah Y min Y topi ya. Jadi si variabel Y itu, data variabel Y, kolom Y itu dikurangi dengan hasil taksirannya atau Y topinya. Itu akan menjadi E atau residu ya. Nah, contoh kasus akan dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Glasser. Nah, ini cara untuk membuka SPSS-nya untuk mendeteksi dengan berbantuan software. Kemudian ini lanjutan, ini hasilnya. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dan kemudian bisa juga kita deteksi selain uji Glasser, yaitu dengan uji Spearman-Rho. Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman-Rho ini, kita korelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Jadi residual yang belum terstandarisasinya
pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antar variabel independen dengan residu ini didapatkan signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, ini cara input di SPSS-nya. Kemudian ini juga, ini contoh output korelasi Spearman-Rho, masuknya di bivariat ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jika ada pelanggaran asumsi klasik, umumnya kalau heteroskedastisitas ada sendiri sebenarnya, masing-masing ada cara tersendiri, tapi secara umum jika kita lakukan transformasi variabel, maka akan teratasi keseluruhan gitu ya, dari multiko-nya, dari heterosnya juga, autokorelasinya juga, karena dengan data yang ditransformasi itu bisa mengubah struktur dari datanya sehingga yang tadinya data itu bermasalah, maka hilang masalahnya. Namun ini sebenarnya kalau bisa kalau kita lebih cenderung untuk mempertahankan data asli, lebih baik kita dengan cara mereduksi variabel. Jadi kalau seandainya kita meneliti, upayakanlah variabelnya itu banyak. Jadi ketika terjadi permasalahan pelanggaran asumsi regresi linear klasik ini, kita tinggal mereduksi variabel ini dengan metode stepwise regression. Itu yang sebenarnya itu yang lebih baik ya. Nah, kemudian kan ada beberapa variabel yang tersisa, itu tetap pakai data asli. Jadi kita tidak transformasi data karena jujur sebenarnya misalnya kita melakukan analisis dengan data yang ditransformasi itu ibaratnya beberapa karakteristik data itu jadi hilang ya, sehingga kita jadi mendapatkan kesimpulan yang agak bias, yang beda dengan kondisi sebenarnya. Kemudian ada cara lain selain transformasi adalah dengan mendeteksi data outlier. Kalau di SPSS itu case wise diagnostik ya, atau diagnosa kasus pencilan. Nah, di situ kita bisa melihat sampel keberapakah yang bermasalah atau yang berupa pencilan yang jauh nilainya, rentangnya dari kebanyakan data, dari rata-rata dan dari median ya. Nah, kita bisa buang data itu. Jadi yang pertama kan bisa dengan transformasi variabel, yang kedua dengan reduksi variabel, yang ketiga dengan reduksi data, reduksi sampel ya. Jadi yang outlier kita buang dari analisis, tidak kita masukkan. Kemudian kita analisis ulang, kita uji asumsi regresi linear klasiknya ulang setelah datanya dibuang atau variabelnya dibuang. Kalau mau reduksi variabel itu dengan stepwise, nggak perlu kita buang. Kalau misalnya kita pakai berbantuan software SPSS itu langsung dilakukan oleh SPSS-nya. Tinggal kita klik pilihan bahwa kita menggunakan metode stepwise, bukan enter ya. Kalau yang default-nya itu kan enter. Nah, maka kita gunakanlah yang stepwise. Nanti akan Ibu berikan ada video untuk yang stepwise ya, atau Anda bisa cari sendiri juga di YouTube, banyak ya. Kemudian bisa juga kita pakai z-score ya, transformasi juga ini, otomatis permasalahan normalitasnya terselesaikan karena z-score itu sendiri berasal dari Z itu tabel normal baku. Jadi otomatis dengan kita mentransformasi z-score, datanya akan menjadi normal. Kemudian kita masuk ke tadi yang Ibu berikan materinya untuk melihat manual dari si heteroskedastisitas ini, Ananda. Tolong bantu Ibu print screen ya, yang hadir ini, atau Ibu print screen sendiri juga bisa lah. Bentar. Partisipan. Kita ada berapa orang ya? Seingat Ibu 25-an ya? Atau 28?
Oke, ini manual dari heteroskedastisitasnya sendiri ya. Ini untuk simple regression atau regresi sederhana yang X-nya ini bisa sampai I. Ini bisa dari sederhana sampai multiple ya. Ini modelnya I sama dengan beta 1 plus atau bisa juga beta 0 di sini. Beta 0 plus beta 1, beta I XI. Jadi bisa sampai I, bisa banyak. Kemudian ekspektasi dari residu atau EI itu sama dengan 0. Varians dari residu itu sigma kuadrat dan simpangan bakunya adalah sigma, simpangan baku EI ya atau residu. Kemudian covariance EI EJ sama dengan 0 dengan I tidak sama dengan J sehingga matriks covariance-nya berbentuk matriks diagonal tapi bukan matriks skalar. Kemudian di sini ada untuk OLS slope estimator itu ditulis sebagai B2 sama dengan beta 2 plus sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kali EI per sigma N sama dengan 1 sampai N besar XN min X rata-rata atau X bar atau X garis dikuadratkan sama dengan beta 2 plus sigma I sama dengan 1 sampai N WI dikali EI. Dengan WI ini adalah XI min X garis per sigma N sama dengan 1 sampai N dikali XN min X bar dikuadratkan. Dan di sini untuk ordinary least square yang tidak bias di bawah heteroskedastisitas adalah ekspektasi beta 2 sama dengan ekspektasi beta 2, ekspektasi B2 sama dengan ekspektasi beta 2 plus sigma I sama dengan 1 sampai N WI EI sama dengan beta 2 plus sigma I sama dengan 1 sampai N WI ekspektasi EI sama dengan beta 2. Kemudian varians dari OLS yang dalam kondisi heteroskedastisitas bukanlah rumus yang biasa, jadi varians dari B2 sama dengan var sigma I sama dengan 1 sampai N WI EI dan seterusnya sampai langkah keempat, dan kemudian di sini dengan heteroskedastisitas ini OLS ini menjadi tidak inefisien ya. Kemudian bagaimana cara mendeteksi heteroskedastisitas? Jadi maksudnya di sini kenapa dilihatkan manual seperti ini? Karena jadi tidak normal lagi, tidak seperti sebagaimana model regresi pada umumnya dengan adanya heteroskedastisitas ini. Sehingga kita perlu mendeteksi heteroskedastisitas ini dengan tadi beberapa uji ya. Bisa juga dengan nanti Ibu contohkan yang pakai plot ya. Yang pertama yang paling sederhana adalah menggunakan plot. Kita lihat sebaran datanya. Kemudian yang kedua adalah uji Glaser, yang ketiga adalah uji menggunakan korelasi Spearman-Rho ya. Itu bisa digunakan untuk mendeteksi. Dan di sini ada lagi uji yang lebih canggih yaitu Bruce-Pagan. Ini bisa pakai eFuse. Kalau Bruce-Pagan ini sama Goldfeld-Quandt dan White Test. Ini pakai eFuse. Jadi software yang terkenal untuk spesialisasinya ekonometrika itu adalah eFuse. Nah, saran Ibu jangan pakai yang bajakan, tapi pakailah yang versi student. Versi student itu memang terbatas, tidak bisa menyimpan data, namun kan kalau untuk data itu bisa kita print screen ya. Yang penting kita bisa menganalisis pakai estimate-nya gitu, quick, kalau nggak salah langkahnya itu quick estimate gitu ya. Ibu udah lama nggak buka eFuse juga. Yang jelas kalau untuk yang tadi ya, uji Glaser dan korelasi Spearman-Rho itu pakai SPSS. Nah, kalau untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan eFuse, software eFuse, itu pakai Bruce-Pagan, White Test, dan Goldfeld-Quandt. Di situ akan muncul sendiri, dan ini adalah manualnya yang tidak ada di eFuse-nya. Jadi otomatis kalau kita bentuk model di eFuse itu, kita ketikkan modelnya, akan keluar sendiri di dalam tabel, satu tabel itu di bawahnya ada Goldfeld-Quandt, ada White Test, ada
ini apa namanya, Bruce-Pagannya ya, hasil dari output dari eFuse-nya. Dan seperti itu manualnya. Kemudian di sini ada yang namanya heteroskedastisitas dengan standar error yang konsisten. Seperti ini. Namun sekali lagi, apapun itu, heteroskedastisitas ini tidak kurang baik ya, tidak baik malahan ya, karena melanggar asumsi dan diharapkan model regresi yang terbentuk itu adalah homoskedastisitas, bukan yang mengandung heteroskedastisitas. Nah, ini ada metode WLS atau weighted least square. Bisa Anda baca sendiri, nanti Ibu contohkan dulu yang pakai plot tadi ya. Ini jadi tugas bacanya juga ya. Silakan Ananda pahami dan baca. Tapi kalau ditranslate ini jadi rumusnya jadi kacau ya. Udah Ibu cek tadi. Kemudian kita lihat contoh. Ini contoh ini adalah tugas dari kakak kelasnya dulu. Kalau nggak salah, ntar dulu stop share dulu aja. Cari. Tolong print screen lagi ya, ini kayaknya udah lengkap nih hadir. Fajar atau Rozi atau siapa, silakan dibantu print screen lagi partisipannya ya. Seperti biasa itu untuk poin, nanti akan Ibu klik hadir semua saja. Namun yang hadir-hadir di Zoom itu menjadi poin tambahan. Oke, kita lihat contoh yang menggunakan plot ya. Oke, ini ada contoh tugas dari kakak kelasnya dulu, Elizabeth dengan Putri ya. Kita lihat tugasnya Elizabeth, bentar. Oke, waktu itu Ibu tanyakan apakah perbedaan atau tuliskan perbedaan antara homoskedastisitas dengan heteroskedastisitas. Dijawab oleh Elizabeth, homoskedastisitas adalah suatu keadaan di mana setiap level variabel independen memiliki nilai galat atau error yang sama atau homogen, sedangkan uji homoskedastisitas digunakan dalam menguji error atau galat dalam model statistik untuk melihat apakah varians atau keragaman dari error terpengaruh oleh faktor lain atau tidak. Dan asumsi homogen harus dipenuhi agar model yang dibentuk tidak berubah untuk setiap amatan atau dengan kata lain tidak dipengaruhi oleh waktu. Jika keragaman nilai galat atau error tidak homogen, tidak sama, maka model tersebut mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dan heteroskedastisitas ini dapat mengakibatkan pendugaan parameter tidak efisien sehingga tidak memiliki ragam minimum. Dampak yang terjadi apabila terdapat heteroskedastisitas adalah sulit mengukur standar deviasi yang sebenarnya. Jadi sudah ada bobot di dalam standar deviasinya karena adanya heteros tadi ya. Jika tingkat error dan variasi terus meningkat, maka tingkat kepercayaan akan semakin menurun. Jadi di sini error yang dimaksud di sini kalau dalam model regresi itu adalah residu atau E ya, E kecil. Itu adalah residu atau sisa. Nah, di sini kenapa homos yang ditonjolkan di sini karena H0-nya adalah H0 model homoskedastisitas. Kemudian H1 itu model heteroskedastisitas atau H0-nya
tidak terdapat heteroskedastisitas pada model, dan H1-nya terdapat heteroskedastisitas pada model. Maka kita yang harus dicapai adalah kondisinya menerima H0, bahwa model ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Jadi sekali lagi model ya, bukan data. Nanti kan seringnya tuh kalau lagi seminar ditanya ke mahasiswa oleh penguji, ini kamu sebenarnya yang multikoliniaritas, heteroskedastisitas, sama autokorelasinya data atau model. Nah, di situ mahasiswa sering bingung ya, yang dijawab malah data, padahal jawabannya adalah model. Jadi kita menguji itu sebenarnya setelah kita membentuk model. Modelnya terbentuk, ketemu ada Y topinya atau Y taksirannya, dan kita cari selisih Y min Y topi, diperolehlah E kan, residunya. Nah, atau di sini error ya, disebutkan oleh Elizabeth di sini. Kemudian kalau untuk contoh, Elizabeth kurang jelas gambarnya, kita lihat punya Putri. Nah, ini dia kalau dalam plot. Nah, kondisi homoskedastisitas itu coba lihat punya si Elis. Kalau misalkan dia menyebar itu homoskedastisitas, dan kalau dia membentuk suatu kayak gini ya, ada lengkungan, ada cekungan kayak gini, ada bentuk pola tertentu. Ini kan kayak jam pasir yang dibalik ya, dirotasi ya. Nah, ini heteros biasanya. Kalau tersebar kayak gini, kayak seperti tadi yang di slide Ibu tadi, itu kan menyebar ya, itu homoskedastisitas. Jadi kalau berdasarkan plot, sebenarnya plot ini agak subjektif, jadi terkadang kurang kuat, makanya perlu dipilih salah satu uji, apakah pakai Goldfact-1, apakah pakai uji Glasser gitu, atau uji White, pilih salah satu. Bukan hanya plot. Plot ini penting, tetap kita harus plot datanya, scatter plotnya, tadi seperti yang Ibu jelaskan di PowerPoint tadi. Dan juga kita perlu menguji untuk menguatkan si plot tadi. Jangan sampai kita subjektif aja, oh ini homoskedastisitas nih modelnya. Padahal setelah diuji ternyata H0 ditolak gitu ya, alias H1 diterima atau terdapat heteroskedastisitas pada model. Oke, mungkin itu contoh tadi. Ibu kembali lagi ke ini ya, ke slide bagi yang telat tadi ya, Ibu liatin lagi di sini plot yang homos ya. Nah, ini kan tidak ada, ini bisa dilihat ya. Tidak ada pola, jadi menyebar, ini dikatakan homoskedastisitas. Kalau sudah kayak gini, silakan disimpulkan homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas, tapi dilanjutkan lagi dengan uji Glasser agar lebih menguatkan dari data yang kita gunakan, model yang terbentuk juga. Nah, kalau seandainya semua asumsi sudah terpenuhi, biasanya jarang ya yang langsung terpenuhi semua. Makanya kalau Ibu mungkin beda pendapat dengan dosen lain ya. Kalau dosen lain mungkin lebih cenderung ke transformasi, kalau Ibu kurang sepakat sebetulnya karena kita mempertahankan itu tadi kondisi data real. Nah, kalau bisa makanya Ibu sarankan, tapi jarang yang mengikuti saran Ibu ini ya. Belum ada nih, gunakanlah variabelnya banyak. Maksudnya tuh dari awal itu kita sudah punya minimal 12 variabel. Kemudian ketika ada masalah pelanggaran asumsi regresi linear klasik, kita tinggal mereduksi saja dengan stepwise regression. Ibu lebih cenderung ke situ ya. Gunakanlah stepwise regression pada SPSS. Nah, kalau seandainya sudah dapat model, kan ada di situ ya variabelnya yang signifikan, dia akan pilih yang paling signifikan di situ. Jadi misalnya dari 12 variabel nih yang tersisa 6 nih, 6 variabel gitu. Nah, dengan 6 variabel inilah semua asumsi itu sudah terpenuhi. Karena pas kita modelkan ulang itu sudah pasti sudah cantik dia ya, sudah normal, sudah segala macam lah di situ sudah terpenuhi, residunya itu tidak lagi mengganggu model. Residunya sudah jinak ya jatuhnya ya. Nah, di situ kita tidak mengubah-ubah data, kita hanya mengurangi variabelnya saja. Itu yang saran Ibu
Kemudian kalau masih misalkan kita ingin lebih cantik lagi, buanglah outlier gitu. Tapi kadang outlier itu juga memberikan informasi penting. Makanya nggak perlu sih dibuang outlier atau pencilan itu, biarkan outliernya ada. Dan lebih pilihlah untuk mereduksi variabel karena kan sebenarnya kita tidak wajib variabel itu kita teliti banyak. Namun untuk amannya sebagai seorang statistikawan yang jeli, yang teliti, itu tidak mengabaikan karakteristik asli dari data. Kecuali data keuangan. Data keuangan itu wajib kita transformasi karena akan mengganggu bentuk model pakai gitu ya, pakai pangkat 10 pangkat sekian gitu kan. Itu kan tidak bagus ya. Maka kita perlu transformasi sederhanakan pakai learn gitu biasanya, kalau yang data keuangan. Tapi kalau yang bukan keuangan atau bukan data finansial, Anda sebaiknya mempertahankan data asli dengan cara apa? Perbanyaklah variabelnya. Jadi dengan memperbanyak variabel, Ananda akan mempertahankan kondisi asli jika terjadi pelanggaran asumsi. Di pelanggaran asumsi cara mengatasi yang terbaik itu kalau menurut pendapat Ibu ya, dan juga menurut buku Gujarati dan juga Netter, Netternya T-nya bukan ini ya, T-nya Netter itu double T, Netter, kok Ibu lupa sih. Ada 2 jilid itu buku Netter. Nah, di situ disebutkan bahwa sebaiknya kita menggunakan banyak variabel dan kita reduksi jika terjadi masalah. Jadi otomatis multiko-nya terselesaikan, heterosnya juga terselesaikan, autokorelasinya juga terselesaikan. Dan catatan, autokorelasi tidak perlu diuji kalau datanya bukan data time series. Tapi kalau datanya time series wajib uji autokorelasi. Jika bukan, nggak perlu ya. Jadi cukup normalitas, heteroskedasisitas, sama multiko tadi ya. Kemudian untuk melengkapi boleh, karena di beberapa bab berapa ya, di Gujarati itu ada outlier, deteksi outlier. Jadi kalau emang Ananda mau buang juga itu sesuai dengan prosedur statistika. Tapi catatan membuang ini kalau yang diteliti itu misalkan kayak Indonesia, lebih dari 30 ya, provinsi di Indonesia gitu, atau kabupaten kota di Indonesia. Tapi kalau cuma Jambi, 11 kabupaten kota, jangan pakai buang-buang outlier gitu, karena datanya cuma sedikit. Gunakanlah reduksi pilihan atau opsi untuk mereduksi variabel, itu yang penting. Nah, sampai sekarang itu belum ada kakak kelasnya yang menerapkan saran Ibu itu ya. Yang ada tuh semuanya mentransformasi. Jadinya contoh ya, penelitian siapa itu? Hosni itu pakai Kalinski-Harabas Index untuk membandingkan antara K-means dengan K-medoid. Nah, di situ membandingkan pakai CHI kan, Kalinski-Harabas Index. Yang lebih besar, CHI-nya akan lebih baik. Secara umum kalau kita pakai data real itu CHI atau Kalinski-Harabas Index ini pasti di atas 10 ya. Nah, karena dia mentransformasi data jadinya cuma 0, memang bisa dibandingkan, tapi nggak seberapa, dan juga data-datanya itu menjadi minus, ada yang minus, padahal aslinya enggak. Nah, disitulah Ibu tidak pro ke transformasi data. Lebih baik kita reduksi variabel dan data asli tetap dipertahankan. Ini semoga nanti ada nih salah satu dari Ananda yang mengikuti, atau 2 orang, 3 orang yang mengikuti prinsip reduksi variabel ini dengan memilih variabel sebanyak-banyaknya, dan kalau terjadi permasalahan pelanggaran asumsi, kita tinggal mereduksi variabel, kan nggak ngaruh ya, kalau variabel kita reduksi nggak akan ngaruh ke penelitian kita, tidak mempengaruhi data, tidak mengurangi, tidak membuang karakteristik penting dari data. Itu yang terpenting ya, kita pertahankan tetap si karakteristik asli dari data. Namun kalau ada yang menggunakan transformasi pun itu baiknya dari segi prosedur matematis yang dilakukan. Namun kalau untuk mengambil kesimpulan kurang baik. Baiknya itu jadi kita jadi tahu nih, oh transformasi data ini ada bermacam-macam cara, bisa dengan transformasi z-score, bisa dengan transformasi subtractive means, itu juga bisa. Terus habis itu apalagi beragam cara ya,
Itu untuk menerapkan itu boleh ya, pertimbangannya melakukan transformasi. Namun kalau kita ingin tahu, menggali tentang data itu sebenarnya apa sih yang terjadi pada populasi ini, sebaiknya pertahankanlah data asli, keaslian data, dengan cara tidak, mentransformasinya, kecuali data keuangan tadi ya, ini, tanda kutip ya, kecuali data keuangan itu wajib transformasi, jangan kebalik. Jadi ada, kelasnya data keuangan nggak ditransformasi karena alasannya mempertahankan keaslian data. Jadinya MATLAB-nya error karena kan berapa kali 10 pangkat sekian gitu ya, otomatis software-nya itu, punya kemampuan terbatas sehingga hasil yang diperoleh itu tidak bisa apa ya namanya, not ini ya, NA itu ya. Jadi error error, si software-nya. Karena datanya sudah terlalu banyak ya, sudah, mungkin jadinya triliunan-triliun gitu jadi ya. Jadi nggak terbaca oleh si software, itu gitu. Jadi jangan kebalik, Ibu herannya gitu, kelasnya angkatan 2018 terutama ya, yang keuangan malah dipertahankan, yang bukan keuangan malah ditransformasi. Nah, di situ letak, terbalik, dunia tibalik jadinya ya. Jadi Ananda kalau bisa, tadi, kalau ada masalah gunakanlah stepwise, itu yang sederhana saja. Tapi kalau Ananda menggunakan tools atau alat analisis yang Ananda temukan kemarin di artikel juga itu juga baik. Karena ada referensinya kan, dan di situ ada inovasi juga, ada modifikasi juga gitu ya, lebih baik. Nah, secara sederhana saran Ibu ya cuma itu sih, karena misalkan nih penelitiannya bukan menonjolkan, alat untuk mengatasi tadi ya. Nah, kita cuma untuk pemodelan misalnya itu tujuannya. Maka gunakanlah cara sederhana dengan stepwise tadi. Tapi kalau kecuali kita penelitiannya, menonjolkan cara untuk mengatasi, pelanggaran asumsi. Nah, itu baru Ananda pakailah tools yang, serba rumit itu yang canggih-canggih yang Ananda temukan termasuk Leso ya, kemudian, Jackknife gitu. Yang canggih-canggih itu silahkan Ananda kemukakan itu, ketengahkan di judul, metode Jackknife untuk mengatasi multikolinearitas pada pemodelan bla bla bla. Nah, itu judulnya, judul skripsinya. Tapi kalau cuma untuk sekedar pemodelan, semoga ada nanti yang mengikuti saran Ibu ya. Ibu juga nggak inilah ya. Lagi pula mudah-mudahan besok Ibu sudah bisa jadi pembimbing 1, Ibu sudah asisten ahli sama Bu Bu Kori juga sudah asisten ahli, sudah SK fungsional kami sudah keluar, alhamdulillah. Insya Allah bisa jadi pembimbing 1 dan Ibu akan sarankan ke bimbingan Ibu, untuk memperbanyak variabel. Jadi bagaimana cara kita bisa memperbanyak variabel suatu penelitian, yaitu dengan memperluas wawasan. Jadi studi literasinya dipertajam gitu. Jadi kita bisa mengaitkan berbagai faktor gitu ya, untuk si Y ini tadi, untuk variabel dependent, dan juga tentunya pakai referensi. Jadi nggak bisa langsung kita kait-kaitkan. Dan untuk memperkuat, apakah benar nih terjadi adanya keterkaitan antara variabel bebas yang kita pilih itu, yang banyak-banyak tadi, dengan si variabel dependent, gunakanlah uji kausalitas Granger. Itu juga pakai if-use, makanya memang nanti kalau Bu Kori masuk pasti beliau itu menyarankan Ananda untuk pakai if-use ya. Nah, jadi silahkanlah dari sekarang masuk ke web resmi if-use-nya, download yang versi student ya. Nah, di situ harus diperbarui atau update berkala. Dan itu bisa Ananda gunakan, bisa dapat output. Bu sudah coba kemarin, berapa bulannya, bulan Januari kalau nggak salah ya, Januari Bu cobakan karena Ibu ada ini ya, ada teman yang nanya ke Ibu ya, ada klien lah jatuhnya, dan harus pakai if-use. Tapi Ibu terus terang Ibu nggak menggunakan if-use ini sering gitu ya. Jadi kadang-kadang Ibu agak lupa juga. Ananda silahkan download kalau yang sudah install, alhamdulillah kita pakai if-use. Di situ bisa lengkap ya untuk yang regresi ini, termasuk panel juga, regresi data panel, spasial juga kalau nggak salah ya. Ntar Ibu cek lagi ya. Yang jelas regresi multiple di situ bagus banget pakai if-use, disarankan pakai if-use karena dia spesialisasinya ya. Namun pakai SPSS pun sebenarnya cukup, apalagi kalau tadi ada masalah ya. Terus kita pakai stepwise di situ.
Apalagi ya yang mau disampaikan? Oh iya, oke di sini ada cara untuk mengatasi dari, heteros ini. Bentar 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 bentar. Yang Ibu jadikan tugas bacaan Anda semua ya, kita kan sampai 4:30 nih ya, sampai jam 5 ya, karena mulainya tadi jam, 3:30. Jadi ada 2 tugas baca, masing-masing silahkan Ananda baca, ini dia tugas bacanya Ibu share dulu. Ini tugas baca 1. Analisis heteroskedastisitas pada data cross section dengan wide heteroskedasticity test dan weighted dan WLS ya, weighted least squares. Jadi di sini ini pakai uji wide. Tapi biar canggih ini kalau di judul itu sah-sah saja ya kita tambah-tambahkan. Sebenarnya ini kan wide test atau uji wide. Biar keren jadi wide heteroskedasticity test, tambahkan ya. Boleh kayak gitu ya. Ibu juga yang kemarin itu Ibu tambah-tambahkan ekstraksi kata-katanya, boleh ya, di judul untuk lebih menarik judul kita. Itu sah-sah saja asalkan jangan terlalu lebay, hingga mengubah konteks dari si, tools atau alat analisis yang kita gunakan itu. Nah, di sini dia menganalisis si heteroskedastisitasnya dengan cara mengatasi juga pelanggaran asumsi dari heteroskedastisitas ini menggunakan WLS, seperti yang tadi manual yang Ibu share tadi ya. Kemudian ini tugas bacaan Anda nih sampai jam 5, banyak nih kan di sini yang bisa dipahami dan digali lagi tentang heteroskedastisitas ini. Sebenarnya bicara ekonometrika itu luas sekali, bisa Anda tekuni atau fokuskan untuk skripsinya itu banyak sekali permasalahannya. Namun kalau misalkan kita bukan orang yang, sabaran ya, maksudnya bukan orang yang, mau berlama-lama menganalisis itu jangan pakai ini, pakai multivariat. Jadi sekali analisis selesai. Tapi kalau, ini, apa namanya, ekonometrik, risikonya itu tadi, dalam, apa namanya, flowchart-nya itu lebih ribet ya, apakah terjadi pelanggaran asumsi? Ya, tidak. Nah, kayak gitu-gitu jadi kalau ya seperti apa, tidak seperti apa, kemudian ada pemodelan ulang dan lain sebagainya. Ekonometrik ini, memang bagus untuk skripsi sebenarnya, kalau untuk artikel kurang bagus karena panjang sekali ya langkahnya. Untuk, satu masalah pelanggaran asumsi saja bisa 1 artikel kan. Makanya untuk skripsi bagus ya ekonometrik dan mungkin karena itu juga kenapa Ananda banyak memilih ini ya dibanding mata kuliah yang, statistika yang lain kayak proses stokastik, kemudian, apalagi, multivariat. Karena lebih lebih, luas itu sebenarnya cakupannya, penerapannya itu ekonometrik memang. Ini mengatasi dengan WLS. Nah, ini kan bentuk seperti ini adalah bentuk EViews ya. Atau dengan Bu Gusmi pakai EViews juga ya? Kemarin ekonometrika pertama tuh sama Bu Kori, Bu. Pakai EViews kan? Kemarin ekonometrika itu tuh sama Ibu Kori baru seperti teori-teori tentang ekonometrika, Bu. Oh, belum masuk ke software ya? Belum masuk, Bu. Nah, sebenarnya JASP juga ada ya. Cuman JASP-nya mungkin nggak terlalu seluas dari SPSS sama EViews ini dia menggali si apa namanya, ekonometrik ini. Jadi kalau Anda mau memperkaya literasi digitalnya lagi tentang software ini, silahkan download-lah EViews, kemudian install, yang student itu gratis, tidak ada virus. Tapi kalau Anda pakai yang bajakan itu rentan virus ya, Ibu pernah pakai, dikirimin teman sih ya. Ternyata ada trojannya dan Ibu jadi repot sendiri untuk untuk cepat ya, cepat langsung tahu, oh trojan langsung ini ya. Kalau enggak kan hilang ya semua file kita kalau kita terlalu, lama membiarkan virus itu di dalam laptop kita. Itu risiko virus pakai software bajakan, makanya pakailah yang versi student-nya si EViews ini, keren kok EViews, terus modulnya di internet udah banyak juga,
kalau pakai skripsi juga boleh, karena kita mencantumkan bunyinya if use versi student. Ini kalau yang tertarik dengan ekonometrik untuk laporan magang atau skripsinya. Tapi sebenarnya SPSS dan JSP sendiri juga cukup ya untuk ini. Software PAS juga ada, tapi yang lengkap ya memang di if use, karena dia yang ini nih, Quant-nya tuh nggak ada nih, Akaike, terus Criterion, Hanan Quinn ini nggak ada di ini, nggak ada di SPSS. Terus kausalitas Granger juga nggak ada di SPSS. Yang ada di SPSS cuma Durbin-Watson, kemudian VIF, TOL ya, untuk mendeteksi multikolineritas. Nah, ini tugas baca pertama ya. Kemudian tugas baca keduanya adalah, kok di stop share? Sama nggak ya tadi ya? Tugas baca 1 dan 2. Oh, beda-beda. Beda penulisnya, tapi metodenya sama. Untuk mengatasi heteros ya. Pakai WLS juga. Di sini ini tahun berapa sih? 2015 ya. Nanti Anda silakan cari yang referensi yang lebih baru, karena kan, tapi masih bisa sih 2015, dia 10 tahun. Kemarin rapat dengan beberapa pembimbing itu disepakati bahwa artikel itu 10 tahun terakhir. Silakan cari metode mengatasi heteroskedastisitas. Tapi ini tugas baca dari Ibu ada 2 ya. Di Ibu share di grup. Mulai dari MKT atau OLS. Jangan sampai apa namanya? Bingung pas dibilang MKT, padahal itu juga sebenarnya OLS. Kalau yang di prodi kita sering muncul itu OLS ya, bukan MKT ya. Sebenarnya kan MKT itu OLS itu. Kemudian ini dia, nah ujinya dia pakai plot dulu nih. Nah, karena pakai plot ini dia tidak yakin, maka dia pakai metode apa di sini selain plot? Kuadrat. Nah, inilah yang kemudian kita agak, oh enggak, dia pakai Bruce Pagan ya, PPG, tapi manual. Nah, ini dia. Kemudian dia mendeteksi bahwa ternyata, nah, ini lagi nih data mengalami heteroskedastisitas model harusnya ya. Jangan sampai salah, karena kalau dari data itu kan data itu nggak ada kesalahannya. Maksudnya data itu kan dia sekumpulan angka, sebenarnya dia nggak ada asumsi-asumsi yang melekat. Nah, asumsi regresi linear klasik itu diperuntukkan untuk model. Sekali lagi model bukan data ya. Jangan salah nanti ya menulisnya seperti ini nih, ini kesalahan, sedikit kesalahan mungkin karena apa namanya? Kebiasaan aja ini ya. Maksudnya oh ini datanya heteros nih, padahal model sebenarnya bukan data. Sekali lagi Ibu contohkan itu ya, ada kesalahan sedikit. Nah, di sini dia pakai WLS untuk mengatasinya. Nah, tapi di sini kelemahannya itu dia tidak memodelkan ulang ya. Harusnya ada model ulang yang dibentuk setelah diatasi si ini heteros ini. Ini ada modelnya kan tadi di awal ya, dia pakai model yang harusnya ada ya, dia cantumkan model. Nah, seperti inilah kita mereview artikel ya. Jadi kan kita tahu nih ada kurangnya. Nah, ini kelemahannya kan dia mendeteksi, dari mana dia mendeteksi? Padahal kan harus ada model dulu nih, baru ada residu. Ini nggak ada modelnya, nggak dicantumkan model. Ini bukan untuk kita mencari kesalahan orang lain, tapi kita untuk belajar. Nah, seharusnya ada model, kemudian dideteksi, dimodelkan ulang. Nah, di model yang baru itulah yang sudah tidak ada heterosnya lagi.
alias model itu sudah homoskedastisitas gitu. Oke lah, ini silakan Anda baca. Ini sekalian Ibu mencontohkan ya untuk mata kuliah lain yang ambil konsentrasi statistika yang ada tugasnya mereview jurnal. Mereview jurnal itu ya kurang lebih kayak gini. Jadi seharusnya di artikel ini ada model, kemudian ada deteksinya. Walaupun dia cuma mendeteksi salah satu saja ya, cuma heteroskedastisitasnya saja. Tapi kalau tidak ada model, dari mana dia menyatakan bahwa ada data yang mana gitu, karena dia juga men-skip datanya, menyembunyikan datanya. Kan menyembunyikan data boleh ya, demi melindungi, misalnya kita nih data primer, kita capek-capek nih untuk melindungi hak kekayaan intelektual kita. Kita sembunyikan datanya, tapi jangan sampai kita menyembunyikan modelnya, karena di sini kan ekonometrik itu sendiri kan intinya atau aspek utamanya adalah pemodelan. Nah, terus terakhir setelah kita selesaikan, modelkan lagi. Ini loh model yang sudah bebas dari pelanggaran asumsi itu ya. Mungkin di situ yang orang-orang masih kadang kurang tepat dalam penulisan artikel ekonometriknya. Apalagi kalau misalkan yang dicari itu cuma sebenarnya oke lah kita ini matematika statistika itu yang penting itu kan ada aspek matematisnya gitu ya, ada formulasi, ada ini itu sudah terpenuhi. Tapi tanpa disadari penulis ini banyak sekali menghilangkan aspek krusial yang penting yang wajib ada sebenarnya. Terlalu men-skip jadinya terskip semuanya. Akhirnya orang bingung sendiri. Dari mana taunya ini modelnya aja nggak ada di sini dicantumkan gitu ya. Itu Ananda, mungkin itu dari Ibu. Jadi sampai jam 5 silahkan Ananda baca 2 tugas baca tadi, dan tugas autokorelasinya minggu depan Ibu pilih, yang tidak deadliners tentunya sudah ada yang ngumpul ya, Ibu berharap ya minimal 3 orang, untuk presentasi di pertemuan ke-9. Pertemuan 10-nya silakan Ananda sepakati apakah mau ujian tes online atau berupa project lagi ya, tapi kalau mau diprojekkan itu Ibu kasihan sih karena banyak mata kuliah lain yang juga mungkin project ya. Nah, itu aja dari Ibu. Tapi kalau Anda sepakat semuanya memang project juga ya nggak masalah, malah dosen itu senang ya. Jadi nggak perlu bikin soal kan. Otomatis Ananda presentasi project gitu dan Ananda pun lebih memahami karena sudah mengerjakan project gitu kan. Oke, mungkin dari Ibu itu ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Oh ya, Ibu share dulu ya. Sambil Ibu share, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ibu share di grup ya, tugas bacanya. Atau udah rebahan semua nih? Wah, Ibu ngoceh-ngoceh nih. Kami ngantuk, Bu. Atau udah keluar nih, beli bukuan dulu lah. Ibu ngoceh-ngoceh terus. Nah, gitu ya. Bagaimana, Nanda ada? Cukup, Bu. Cukup ya, cukup jelas ya. Itu semua ini ya, semua item dari asumsi yang harus dipenuhi itu kayak gitu ya. Maksudnya modelkan dulu, kemudian kita deteksi, kemudian kita atasi jika terjadi pelanggaran itu. Dan modelkan ulang. Nah, itu yang paling sering dilupakan oleh orang-orang. Dia cuma menyelesaikan, dia bilang sudah selesai. Modelnya mana dong yang sudah selesai itu? Kan nanti kalau orang yang mau pakai penelitiannya untuk meta-analisis misalkan, untuk membandingkan berbagai penelitian sebelumnya, bingung kan? Katanya sudah selesai, tapi model terakhirnya, model yang sudah diselesaikan itu nggak ada, nggak muncul. Masa mau pakai model yang bermasalah, gitu ya. Nah, ada juga yang tadi, model awal nggak ada, model akhirnya juga nggak ada. Nah, di situ pelajaran bagi kita, ketika kita yang melakukan penelitian ini, sejenis maksudnya, bukan ini, yang sejenis itu, kita sudah tidak melakukan kesalahan itu. Kita sudah memodelkan awal, terus kita cantumkan di situ, kita interpretasi modelnya, lalu syukur-syukur kalau terpenuhi semua, itu langka ya. Langka sekali normalnya terpenuhi, kemudian
multiko-nya terpenuhi, heterosnya terpenuhi, maksudnya tidak heteros, tidak multiko, kemudian tidak autokorelasi, keren lah modelnya itu langka. Pasti ada masalahnya gitu, dan harus diselesaikan. Itu juga yang membuat banyak peneliti cenderung menghindari dan bahkan malah itu tadi ya, memecah-mecah, maksudnya cuma ambil aja yang heterosnya aja yang kita jadikan artikel, atau yang multikonya aja yang jadikan artikel, kayak gitu. Jarang yang full version kecuali orang ekonomi, dan itu pun kadang-kadang teman-teman dari ekonomi itu yang sangat kita sayangkan rela mengedit-edit ya, diedit output, diedit segala macam demi bahwa menyatakan bahwa itu adalah model yang tidak ada pelanggaran asumsinya. Nah, itu juga kesalahan yang perlu kita hindari. Jangan seperti itu. Kalau kita memilih jalan ini, memilih ekonometrik ini, sebenarnya dia mudah, tapi langkahnya banyak, mumet ya, jelimet gitu ya. Jadi kalau kita sudah memilih ini, taatilah aturan yang ada di ekonometrik ini. Kalau kita orangnya simple, saran Ibu jangan pilih ini, pilihlah topik lain, bidang lain. Jangan ekonometrik ini khusus untuk orang yang mau bergulat dengan data, dia nggak capek nih modelin lagi, terus ini mengetik rumus-rumusnya. Kan di bab 2 tuh kita nggak boleh langsung pakai software kan, harus ada turunan rumusnya seperti apa. Bisa jadi penguji itu minta penurunan lebih jauh ya, pembuktian. Nah, bukti dari mana itu datangnya gitu kan. Nah, itu juga karena dia banyak itemnya, otomatis banyak juga yang harus dipahami. Di situ kadang kalau orang yang simple, Ibu sarankan pilihlah topik lain. Tapi kalau yang jelimet, yang teliti, yang mau bersabar dengan rumus-rumus penurunannya, kemudian pelanggaran asumsi dan juga penyelesaiannya, silahkan pilih ini. Bagus ya, bagus karena skripsinya dijamin tebal ya. Skripsinya dijamin tebal, terus menarik, ada yang bisa dibaca dari situ, bisa memodelkan gitu ya, bisa diambil sebagai penelitian terdahulu, acuan dari peneliti berikutnya. Bagus sebenarnya, manfaatnya banyak juga ya, ekonometrik. Nah, itu dari Ibu, mungkin itu penutup pada sore hari ini. Semoga Ananda bisa memahami, bisa mengambil poin inti ya, inti-inti dari ekonometrik ini sendiri. Jadi Ananda sudah frame pemahamannya itu sudah menyeluruh, bukan sepotong-sepotong gitu ya. Jadi Ananda lebih menajamkan kemampuan literasinya, skill literasinya dalam ekonometrik. Demikian dari Ibu, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita senantiasa sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.